Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim, hafizakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di dalam pembahasan kita dengan momentum Hijriyah. Mudah-mudahan ada pelajaran yang kita ambil, satu momentum yang dianggap oleh para sahabat Nabi sebagai sebuah momentum terbesar dalam sepanjang sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pantas dianggap sesuatu yang terbesar karena tanpanya maka tidak ada Madinah, dan artinya bahwa selepas peristiwa hijrah itulah maka Madinah menjadi kota sekaligus pusat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam, bahkan kemudian menjadi ibu kota pertama bagi muslimin di sepanjang sejarah kebesaran peradabannya. Untuk itulah maka kita lanjutkan hari ini pembahasan kita tentang hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana skenario iblis yang bertemu skenario itu dengan orang-orang kafir, setan-setan manusia, dan begitu jahatnya mereka merencanakan keburukan untuk manusia mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai pada taraf mereka sepakat untuk membunuh beliau melalui tangan anak-anak muda dari setiap suku di Quraisy. Hari ini kita akan berbicara tentang skenario langit. Kalau kemarin adalah skenario iblis, maka kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala merencanakan hijrah nabinya hingga selamat sampai ke kota Madinah. Di dalam Sirah Ibnu Hisham juga disampaikan dalam di antaranya kisah ini panjang lebar disampaikan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terancam dan Nabi tidak tahu bahwa orang-orang Quraisy melakukan pertemuan tertutup itu, maka datanglah Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Datanglah Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan tentang pertemuan rahasia yang berniat jahat pada Rasul itu. Maka Jibril ikut menyampaikan pesan. Kalimat Jibril adalah, jangan kamu tidur di tempat tidurmu malam ini. Dan ini adalah perintah Jibril, di mana itu artinya bahwa Jibril ikut merencanakan, sebagaimana iblis pun ikut merencanakan di pihak mereka. Dan dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali peristiwa seperti ini terjadi, bahwa ternyata begitulah selalu. Asal iblis ikut datang, asalkan kita dekat dengan Allah, maka kemudian sangat mungkin Allah membantu kita dengan mengirimkan para malaikatnya, seperti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikatnya yang membuat iblis lari terbirit-birit seperti yang terjadi pada perang Badar. Di dalam peristiwa hijrah pun demikian. Begitu iblis ikut merencanakan, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan Jibril, dan tentu siapalah iblis? Iblis hanya makhluk lemah seperti kita, manusia. Maka dari itu dia bukan siapa-siapa. Maka ini perintah Jibril, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mendapatkan berita siang itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disinilah perencanaan itu dimulai. Dengan matang Nabi merencanakan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat cerdas, dianugerahi Allah Subhanahu wa taala ilmu dan kecerdasan, dan Nabi SAW mampu untuk menganalisa sesuatu dan kemudian merencanakan sebuah rencana yang jauh lebih baik daripada makar mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Abu Bakar, dan Abu Bakar As-Siddiq berikut satu keluarganya, ada Aisyah, ada Asma radhiyallahu anhum ajmain. Ketika Rasul datang waktu itu, waktunya siang hari, Nabi datang ke rumah Abu Bakar juga dengan menutupi wajahnya. Kemudian Abu Bakar hafal bahwa ini Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kalau Rasul datang pada jam seperti ini,
pasti ada masalah keperluan yang sangat besar mendesak. Karena Nabi SAW tidak pernah mendatangi Abu Bakar As-Siddiq pada siang hari, pada jam istirahat. Nabi SAW selalu berkunjung, sebagaimana kalimat Aisyah, selalu berkunjung ke rumah Abu Bakar, kalau tidak pagi, sore hari, kalau tidak sore, pagi hari. Tapi siang hari Nabi tidak pernah datang di siang hari. Begitu datang maka Rasulullah SAW langsung berkata pada Abu Bakar, akhrij man indak. Kata Nabi, keluarkan dulu semua yang ada dalam rumah. Subhanallah, satu perencanaan bahwa Nabi SAW tidak mau rencana ini bocor kepada yang lain. Maka Abu Bakar menenangkan, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, hanya 2 putri saya. Ini adalah keluargamu sendiri, yaitu ada Aisyah dan ada Asma. Maka barulah Nabi SAW tenang karena tidak ada orang lain di rumah kecuali hanya Abu Bakar, Asma, kemudian Aisyah radhiyallahu anha majma'in. Rasulullah SAW kemudian mulai menyampaikan bahwa wahai Abu Bakar, saya telah diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perjalanan hijrah ke kota Madinah. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung paham kalimat Nabi dan mengatakan, asuhbah ya Rasulullah, apakah ini artinya saya menemanimu? Artinya akulah yang akan menemanimu? Nabi mengatakan iya. Dan di saat itulah Aisyah berkata, kata Aisyah, belum pernah saya melihat seseorang menangis karena bahagia kecuali saat Abu Bakar As-Siddiq menangis saat itu karena betapa bahagianya dia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita bayangkan ini bukan perjalanan yang nyaman, bukan perjalanan rihlah yang menyenangkan. Ini perjalanan yang pertaruhannya adalah nyawa. Tapi inilah iman. Tapi inilah orang-orang yang beriman yang selalu ingin dekat dengan Allah dan Rasulnya apapun resikonya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan tentang perencanaannya bahwa Nabi SAW tidak langsung melaksanakan perjalanan hijrah ke Madinah, tapi akan bersembunyi 3 malam di Gua Thur. Dan saat itulah subhanallah, inilah kedekatan antara murid dan guru, antara Rasul dan umatnya, antara Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ternyata sudah menyiapkan hari-hari sebelumnya 2 ekor unta yang dibelinya dan memang sengaja disiapkan untuk perjalanan hijrah ke kota Madinah. Padahal Abu Bakar belum tentu tahu bahwa dia diajak Nabi untuk menemani beliau. Tapi dia sudah menduga. Karena Abu Bakar As-Siddiq saat mau hijrah, Nabi SAW melarang Abu Bakar, jangan hijrah sekarang, walaupun beberapa sahabat sudah hijrah duluan. Abu Bakar mulai merasa jangan-jangan memang dia diminta untuk menemani Nabi SAW dalam perjalanan hijrahnya. Dan benar, maka begitu Nabi menyampaikan siang itu, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah siapkan 2 unta, diberi makan yang baik untuk perjalanan panjang hijrah Nabi dan Abu Bakar ke kota Madinah. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan perencanaannya. Nabi SAW pulang dan Nabi SAW sudah diminta oleh Jibril tidak menginap di rumahnya malam itu. Maka Nabi SAW merencanakan yang lain, yaitu meminta agar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diminta untuk tidur di atas tempat tidur Nabi, kemudian berselimut dengan selimut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selimut yang biasa dipakai oleh Rasul ketika beliau tidur. Tentu tujuannya adalah untuk mengecoh orang-orang musyrik yang mereka berencana mengepung rumah Nabi malam itu dan berencana membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak adalah sebuah skenario yang cantik dan cerdas. Karena setiap mereka mengintip rumah Nabi, mereka akan melihat Muhammad masih ada di dalamnya, sehingga mereka tenang. Itu memberi kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk lari, untuk dengan Abu Bakar menuju bersembunyi di Gua Thur. Karena kalau mereka sadar Nabi Muhammad tidak di rumah, mereka segera berpencar untuk mengejar Nabi Muhammad SAW, dan Nabi tidak sempat untuk melakukan perjalanan lari jauh. Apalagi kita tahu bahwa padang pasir mudah sekali seseorang melihat karena bisa jadi tidak ada penghalang mata memandang, berbeda dengan ketika orang ada di dalam hutan. Di sinilah Rasulullah SAW merencanakan perencanaannya dengan sangat matang dan cerdas dalam hijrah beliau. Ketika itu Ali mendapatkan 2 perintah dari Nabi SAW. Perintah pertama adalah untuk tidur di tempat tidur beliau, dan Nabi memberikan kenyamanan, jaminan. Ini juga keberanian seorang anak muda, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Nabi, tidak akan ada apapun yang menimpamu,
Artinya Nabi tenangkan, walaupun mereka akan melakukan kejahatan pada saya, tapi kalaupun kau penggantiku, tidak akan mereka membunuhmu. Yang kedua adalah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Ali bin Abi Thalib mengembalikan semua amanah-amanah orang Quraisy yang dititipkan pada Rasulullah SAW. Ini memang aneh. Di mana anehnya? Orang-orang Quraisy itu mereka tidak percaya dengan Rasulullah Muhammad SAW dengan ajaran yang beliau bawa. Tapi beliau percaya pada sosok Muhammad, bahwa Muhammad orang yang jujur, Muhammad orang yang amanah. Kalau mereka punya barang berharga dan mereka merasa bahwa barang ini tidak aman bersama mereka, maka biasanya mereka akan menitipkannya pada Muhammad SAW. Memang ini aneh sekali. Mereka tidak percaya dengan ajarannya, tapi mereka percaya pada sosok orangnya yang amanah. Maka Nabi SAW mengembalikan barang-barang itu kepada Quraisy melalui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau Nabi sudah pergi, maka Ali diminta untuk mengembalikan barang-barang itu kepada para pemiliknya. Saat itulah kemudian Nabi SAW beliau nanti menjelang masuk malam, maka Nabi SAW rumahnya sudah dikepung, dan Nabi SAW saat itu masih di dalam rumahnya. Di saat itulah maka kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong hambanya yang beriman. Karena ketika sudah dikepung tidak mungkin Nabi keluar. Kalau keluar maka mereka sudah siap menghunus pedang masing-masing. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli sejarah, maka Nabi membaca surat Yasin dengan menaburkan pasir di atas kepala mereka. Dia baca, Rasulullah SAW membaca Yasin wal Qur'anil Hakim dan seterusnya, sampailah ayat yang mengatakan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan mereka benar-benar tidak bisa melihat ketika Nabi SAW keluar. Bahkan mereka masih terus menunggu mengelilingi rumah Nabi SAW sampai mereka diberitahu oleh orang lain bahwa Muhammad SAW telah keluar, dan mereka hanya menjumpai pasir ada di setiap kepala mereka. Tentu ini harus dipahami dengan benar bahwa apa yang dilakukan Nabi SAW adalah sebuah mukjizat, dan mukjizat sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Maka Nabi SAW pun juga tidak bisa mengulanginya di lain hari. Jadi kalau ada yang menerapkan ilmu ini, maka ini bukan mukjizat, ini ilmu sihir. Karena mukjizat, karomah itu tidak bisa dipelajari. Sehingga supaya kita tidak salah paham, karena ada orang yang membaca sirah ini kemudian menganggap bahwa dia pun bisa melakukannya, kemudian membuat orang lain buta dan tidak melihat. Tentu ini sebuah kesalahan, karena sekali lagi bahwa yang disampaikan, yang dilakukan Nabi SAW adalah sebuah anugerah mukjizat dari Allah SWT, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Kalau bisa dipelajari maka itu ilmu sihir. Selanjutnya adalah Rasulullah SAW keluar dan langsung menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian keluar melalui pintu belakang rumah Abu Bakar. Kemudian mereka segera bergegas menuju ke Gua Thur. Nah, posisi Gua Thur itu adanya di sebelah selatan kota Mekah. Padahal Madinah itu posisinya di sebelah utara. Jadi Anda bisa bayangkan harusnya Nabi langsung berjalan ke arah utara. Tapi Nabi justru berjalannya ke arah selatan, menuju ke Gua Thur. Tentu tujuannya adalah untuk mengelabui, karena biasanya orang akan mencari ke arah utara semua. Dan Nabi menginap 3 malam di Gua Thur untuk menenangkan keadaan. Seketika mereka terus mencari dan tidak ketemu, maka setidaknya suasana sudah lebih reda. Barulah nanti Nabi setelah 3 hari melakukan perjalanan menuju ke kota Madinah. Ini strategi yang sangat cerdas yang Nabi SAW lakukan. Dan selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Thur, Nabi SAW dibantu oleh keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dari itulah hijrah Nabi SAW ini tidak ada yang mengetahui kecuali Ali bin Abi Thalib, tentu tahu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajmain. Ini menunjukkan betapa mulianya keluarga Abu Bakar As-Siddiq di mata Rasulullah SAW. Mustahil Nabi SAW melibatkan keluarga yang tidak mulia untuk perjalanan yang sangat berbahaya dan mulia ini. Yang terlibat adalah putra Abu Bakar, yaitu Abdullah,
kemudian Aisyah sendiri tahu, kemudian Asma, tapi yang terlibat adalah Asma. Dan satu lagi yang terlibat adalah Amir bin Fuhairah, ini adalah pembantu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana mereka berbagi tugas dengan sangat rapi dan sangat baik. Fungsi Abdullah adalah di setiap siang hari dia berada di Mekah mendengarkan semua pembicaraan orang-orang Mekah tentang Nabi Muhammad dan ayahnya Abu Bakar. Kemudian fungsinya Asma adalah menyiapkan makanan, di mana makanan itu disiapkan, berikut airnya, kemudian nanti dibawa ke Gua Thur oleh saudaranya. Kemudian fungsi Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar, adalah dia menggembalakan kambing milik Abu Bakar, dan kambing itu dibawa sampai ke Gua Thur, kemudian dibawa turun lagi. Fungsinya, di antara fungsinya menurut para ahli sejarah adalah fungsinya adalah untuk menghapus jejak kaki Abdullah, karena perlu diketahui bahwa orang-orang padang pasir sangat cerdas dalam membaca jejak kaki. Maka dengan itulah terhapus dengan diinjak-injak oleh kaki kambing. Semua dijalankan dengan sangat baik, dengan sangat matang dan terencana dengan sangat baik, sampai kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari Gua Thur itulah kemudian setelah 3 malam beliau menginap di sana, maka kemudian datanglah orang yang telah disewa oleh Abu Bakar dan Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Uraikid, di mana Abdullah bin Uraikid adalah seseorang yang berasal dari Bani Du'al, di mana dia aslinya orang musyrik, tetapi dia adalah orang musyrik yang tidak peduli dengan agamanya, dalam arti bahwa yang penting buat dia disewa mendapatkan uang dan selesai, sehingga dinyatakan aman. Dan dialah orang yang sangat paham jalan-jalan tikus, kita menyebutnya, yaitu jalan-jalan kecil, bukan jalan besarnya, dari Mekah menuju ke kota Madinah. Dan kalau kita membaca peta, kita akan tahu bahwa Nabi SAW memang tidak melewati jalan-jalan besar yang biasa dilewati oleh kafilah-kafilah dagang yang berjalan dari Mekah menuju ke kota Madinah. Nah, dari sinilah maka kita bisa paham, paling tidak kita bisa mengambil pelajaran. Kalaupun kita ambil pelajaran 2 itu cukup. Yang pertama adalah bagaimana kita diminta untuk selalu dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saat-saat kita sangat sulit seperti itu. Di saat seperti itulah bahkan iblis turun sekalipun, semua setan turun sekalipun, manusia membuat konspirasi besar sekalipun untuk kita. Tapi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, bahwa mereka berbuat makar, tapi Allah pun mempunyai makar. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala makarnya lebih baik daripada makar mereka. Dan sebesar apapun makar mereka, wa makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minul jibal, bahkan ketika makar mereka mampu menghilangkan gunung sekalipun, maka sebesar apapun makar itu, maka sesungguhnya ketika kita ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada masalah dengan semua konspirasi manusia yang tidak perlu ditakuti. Orang harus berhati-hati, orang hanya harus punya strategi. Ini pelajaran kedua, bahwa kita tetap harus punya strategi untuk menghadapi orang-orang kafir itu. Semangat tidak cukup, harus ada ilmunya, harus ada strateginya, harus ada langkahnya. Seperti Nabi SAW merencanakan yang sangat matang. Dan setelah itulah maka kita tinggal bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya lakukan semua, rencanakan semua dengan baik, kemudian tetaplah bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakallah setelah itu, maka semua konspirasi manusia, bahkan iblis sekalipun, sesuatu yang tidak menakutkan bagi kita. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, karena tipu daya setan itu sangat amat lemah. Wallahu a'lam bishawab. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi